Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam mencernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dukungan terhadap bakal calon presiden itu datang dan mengalir terus-menerus. Kali ini dukungan itu untuk bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah, dari mana dukungan ini berasal? Nah, secara tidak terbaca oleh khalayak dan tiba-tiba itu muncul secara alamiah, itu datang dari para ulama atau para kiai yang datang juga dari kalangan Nahdliyin atau NU, itu dari para kiai yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, para kiai ini berkumpul di Sragen. Jadi kawan baik semua yang belum pernah melewati tol lintas Jawa, itu setelah kota Semarang, kemudian Solo. Nah, antara Solo dengan Ngawi itu ada kota namanya Sragen. Nah, kota Sragen ini merupakan kota perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum masuk masuk Ngawi itu dengan Solo. Jadi di antara Solo dengan Ngawi itu ada kota Sragen. Nah, kawan baik, yang menjadi tuan rumah itu pertemuan itu yang bertajuk dengan judul itu Halaqah, ya, Halaqah kebangsaan, ulama mendoakan Anies Baswedan. Nah, acaranya di pesantren anak dari Kiai Haji Maimun Zubair, biasa orang mengenalnya sebagai Gus Wafi. Ada yang menyebut Ahmad Wafi Maimun Zubair, ada yang menyebut Ahmad Wafi Maimun Zubair gitu. Soalnya berita itu beda-beda. Nah, kalau kita lihat cuplikan beritanya, itu relatively itu tidak hingar-bingar, ya, karena mungkin pertemuannya di Sragen dan tidak mengundang media secara luas, tetapi ketika menjadi satu pengumuman penting itu akhirnya menyita perhatian karena Mas Anies itu selalu berusaha untuk sepertinya dijauhkan dari kalangan Nahdliyin itu. Ada orang yang beranggapan seperti itu, ya, ada yang mencoba menjauhkan dan ada yang mencoba menyebut bahwa Mas Anies itu tidak dekat dengan kalangan Nahdliyin. Nah, jadi peristiwa berkumpulnya para kiai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu boleh jadi akan mencairkan suasana hubungan yang dipersepsikan publik itu jauh, apalagi yang menginisiasinya itu puluhan kiai dari kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, coba kita lihat judul-judul berita setelah saya googling, ya, saya searching, itu memang judulnya atau liputannya itu tidak terlalu banyak. Misalkan salah satunya adalah dari Tempo, ya, Tempo.co itu menggunakan judul "Berikan dukungan ke Anies Baswedan, puluhan kiai NU gelar tirakat untuk halau gangguan lahir batin", gitu. Nanti isinya sepertinya senada, tapi yang dari Tempo ini kita kutip saja. Sebanyak 40 kiai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mengungkap adanya gangguan dalam pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut para kiai klaim setelah melakukan tirakat untuk ex-gubernur DKI Jakarta itu. Bagi yang memahami ilmu batin, tentu tahu dasarnya gangguan ke Pak Anies. Semoga beliau diberikan kekuatan dan tetap istiqomah, ujar pengasuh
Nurul Anwar yang juga tuan rumah pertemuan para kiai Agus Wafi Maimun dalam keterangannya Sabtu 25 Februari 2023. Hasil tirakat puluhan kiai itu disampaikan dalam pertemuan yang bertajuk Halaqah Kebangsaan Ulama mendoakan Anies Baswedan di pesantren Ribat Nurul Anwar, Sragen, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu mereka mendoakan Anies selamat dari beragam gangguan selama proses pencalonannya. Itu Tempo. Kalau kita lihat judul berita tentang acara ini di sindonews.com, judulnya adalah Ulama kumpul di Sragen dorong kader NU jadi cawapres Anies Baswedan. Angle-nya seperti itu. Kemudian kalau Kompas TV, Kompas TV itu judulnya Risalah Sragen. Saat puluhan kiai Jawa Tengah dan Jawa Timur dukung Anies Baswedan Capres 2024. Jadi pertemuan itu di media massa dikenal sebagai pertemuan yang menghasilkan yang disebut sebagai Risalah Sragen itu, yang intinya mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres 2024 mendatang, juga merekomendasikan beberapa nama cawapres. Nanti lengkapnya akan saya baca. Jadi ini judul dari kompas.tv, kemudian di Kompas juga, kompas.com kali ini memberi judul Sejumlah Ulama dan Kiai NU Jawa Timur dan Jawa Tengah tirakat untuk Anies Baswedan berdoa jelang pemilu 2024. Gitu. Nah, itulah kepala-kepala berita atau judul-judul berita yang menurut Nur Iswan Channel itu dukungan ini menjadi fenomenal karena datang dari para kiai. Nah, kita akan bacakan apa sih sebenarnya isi dari risalah tersebut. Nah, ini di berita online juga, itu dari portal berita intime.id ya. intime.id ini lebih lengkap, judulnya itu Risalah Sragen. Puluhan ulama NU Jateng Jatim dukung Anies Baswedan Capres 2024. Gitu. Nah, jadi yang berkumpul di sana ini diantaranya itu adalah selain tuan rumah, juga Kiai Haji Ainul Yakin Tuban, Kiai Haji Mas Mansur Surabaya, Kiai Haji Munif Pasuruan, Kiai Haji Fuad Habib Dimyati Tremas Pacitan, Kiai Haji Bustomi Magetan, Kiai Haji Mizan Madiun, Kiai Haji Abdurrahim, PP Sabilul Muttaqin Mojokerto, Kiai Haji Labib Brebes, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Mudofar Jepara, Kiai Haji Ahmad Rubai Kartosuro, Kiai Haji Akomuddin Sofa Benda Brebes. Nah, apa sih? Ini kalau menurut Intime ya, Halaqah Kebangsaan ini melahirkan Risalah Sragen yang dibacakan Gus Mahasin. Ada 5 poin dalam Risalah Sragen itu, yaitu pertama, mendoakan dan bertirakat agar Bapak Anies Baswedan diberikan kelancaran dan diselamatkan dari gangguan lahir atau batin dalam proses menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Banyak sekali gangguan yang beliau alami saat ini untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa Indonesia. Kedua, Bapak Anies Baswedan bisa menjadi tokoh pemersatu bangsa, presiden semua kalangan, semua golongan, mengikuti konsep trilogi ukhuwah yang dirumuskan oleh Rais Am PBNU 1984-1991 Kiai Haji Ahmad Siddiq, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ketiga, merekomendasikan nama putra-putri terbaik dari kalangan Nahdliyin untuk wakil presiden Bapak Anies Rashid Baswedan, yaitu Gus Muhaimin Iskandar, Ibu Khofifah Indar Parawansa,
Gus Taji Yasin, Gus Saifullah Yusuf, Kiai Haji Said Agil Siraj, Bu Yeni Wahid. Dan dari luar Nahdliyin yang potensial seperti Agus Harimurti Yudhoyono. Namun semua kiai ulama yang hadir sepakat untuk menyerahkan keputusan terbaik kepada Bapak Anies Baswedan. Keempat, jangan sampai ada gerakan atau upaya-upaya pelanggaran konstitusi untuk memundurkan jadwal pemilu 2024 atau malah menggagalkan pemilu 2024. Indonesia harus melakukan perubahan besar-besaran agar kita keluar dari berbagai krisis yang terjadi saat ini melalui pemilu 2024 yang adil, jujur, dan bermartabat. Kelima, dan terakhir, mengajak para santri untuk ikut mendoakan dan mendukung agar Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia yang akan membawa perubahan bagi dunia pesantren secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum dengan menjaga akhlakul karimah, tidak menyebarkan fitnah, tidak mencaci maki, tidak membangun konflik dengan sesama anak bangsa. Itulah kawan baik 5 poin sangat penting ya dari Risalah Sragen yang dihasilkan oleh para kiai Jawa Tengah, Jawa Timur dan datang dari kalangan Nahdliyin. Sepertinya Risalah Sragen ini atau pertemuan ini akan menjadi snowball ya, akan menjadi bola salju yang akan terus membesar dan sepertinya akan mengalirkan dukungan lebih besar lagi, terutama dari para kalangan Nahdliyin. Karena tentu saja para kiai yang berkumpul di Sragen ini pasti punya banyak jaringan dan mereka akan terus menggelorakan poin ini, tidak hanya syarat pesan moral, tetapi juga politik tinggi dengan banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan sepertinya dukungan ini menambah stamina dan motivasi, tidak hanya motivasi terhadap Mas Anies sendiri, dukungan moral, doa, semangat itu kemudian juga akan memberikan dorongan semangat terutama kepada partai pendukung yang sudah resmi ya, Nasdem, Demokrat, PKS, dan Partai Umat, juga kepada para kader-kader partai tersebut, para caleg-caleg yang akan bertanding di pileg mendatang. Juga yang paling penting adalah semangat kepada para relawan dan simpatisan serta masyarakat luas. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.